أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد المصنف العلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله ورحمهم الله ونفعنا بهم بعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. Bab syurut sihhatis shaum. Bab yang pertama, syarat-syarat sahnya puasa. Artinya kalau syarat-syarat ini terkumpul pada seseorang maka puasanya sah. Yang pertama, al-Islam. Syarat sahnya puasa seseorang, dia harus Islam. Fayushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Disyaratkan dia dari mulai subuh sampai maghrib harus dalam keadaan muslim. Falau irtadda lahdatan wahidah batala shaumuh. Kalau dia murtad, na'udzubillah min dzalik, sebentar aja dia murtad, batal puasanya. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Fayushtaratu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Walau junna walau lahdha wahidah batala shaumuh. Wa amal igma sukru fasayati tafsiluhu fi mubtalatis shaum. Jadi syarat yang kedua sahnya puasa seseorang adalah dia harus berakal. Maka kalau ada orang gila ketika puasa, sebentar saja datang gilanya, batal langsung puasanya. Adapun tentang pingsan dan mabuk nanti ada pembahasannya. Kalau pingsan itu yang penting dia sadar sebentar saja. Kalau pingsan, yang penting jangan dia pingsan dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau dia sebentar saja ada sadar, masih sah puasanya. Tapi kalau gila, sebentar saja gilanya, batal puasanya. Kemudian yang ketiga, an-naqa minal haid wan nifas. Ini khusus perempuan, suci dari haid dan nifas. Fayushtaratu an takunal mar'atu tahirah jami'an nahar. Perempuan harus suci ketika puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Falau hadat fi akhiri lahdha minan nahar batala shaumuha. Kalau perempuan datang haid walaupun hampir-hampir waktu mau berbuka puasa, sebelum maghrib misalnya datang haidnya, batal puasanya. Wa kadzalik, dan begitu juga law tahurat athna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Begitu juga kalau ada perempuan lagi haid pertengahan orang-orang lagi puasa Ramadan, suci dia. Misalnya siang-siang dia suci, perempuan lagi haid siang-siang dia suci, maka disunnahkan bagi perempuan itu untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa sampai maghrib, disunnahkan. Kemudian yang keempat, syarat sahnya puasa al-ilmu bi kaunil waqti ghabiran lis-shaum, ay an ya'lama anna al-yawm alladhi yuridu an yasumahu yasihu fihi as-shaum bi an lam yakun al-ayyam allati nuhiya 'an as-siyam fiha. Hendaknya yang keempat syarat sahnya puasa, dia tahu bahwasanya hari tersebut hari yang boleh untuk puasa, bukan hari-hari yang dilarang puasa. Itu empat syarat sahnya puasa. Kemudian syurut wujubis shaum. Sekarang syarat-syarat wajibnya puasa. Artinya kalau syarat-syarat ini terkumpul, orang wajib puasa. Apa itu? Yang pertama, al-Islam. Jadi kalau orang tidak Islam, tidak wajib puasa. Fala yukhatab bihil kafir fid dunya wa amal murtad fayajibu alaihi al-qadha idza raja'a ila al-Islam taghlidan alaih. Orang kafir dia tidak diwajibkan puasa. Memang di dunia ini dia tidak diwajibkan puasa kan? Tidak dia perintahkan diwajibkan untuk puasa. Adapun orang murtad, dia puasanya tidak sah. Tapi kalau dia masuk Islam, dia wajib ganti itu puasanya. Karena sebagai wanti-wanti untuk dia agar jangan murtad. Yang kedua, syarat wajibnya puasa bagi orang yang at-taklif. At-taklif yaitu an yakuna balighan aqilan. Yang namanya orang taklif itu dia harus baligh dan berakal. Wa amma as-sabi fayajibu ala wali amrihi an ya'murahu bis-shaum li 7 sinin wa yadhribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqahu. Syarat yang kedua adalah orang wajib puasa jika dia baligh dan berakal. Kalau anak kecil tidak wajib puasa, cuma wajib bagi orang yang mengurusi anak kecil itu, orang tua atau siapa yang mengurusi dia, wajib untuk menyuruh anak kecil itu puasa kalau sudah umur 7 tahun, seperti sholat wajib disuruh puasa. Dan kalau 10 tahun dia tidak mau puasa, pukul.
dengan pukulan yang mendidik. Kalau dia mampu puasa, pukul. Sama seperti solat. Adapun anak kecil yang belum umur 7 tahun, nah itu tidak disuruh untuk puasa. Nah, jadi anak kecil 7 tahun, kalau dia tidak puasa tidak dosa, karena belum balik. Cuman walinya yang mengurusnya dosa kalau tidak menyuruhnya. Sama seperti solat juga begitu. 7 tahun suruh solat, 10 tahun tidak solat, pukul. Nah, puasa juga begitu. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya puasa al-itaqah, mampu. Ai al-qudrah alaih, mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, jadi kalau ada orang tidak mampu puasa, misalnya dia orang yang sudah tua, tidak mampu lagi puasa, atau orang yang sakit tidak mampu puasa, maka boleh tidak puasa. Orang tua yang sudah tidak mampu puasa, seperti kakek, nenek, tidak puasa, jangan dipaksa. Dia tidak mampu puasa, jangan dipaksa puasa, nanti bayar fidyah, ya. Bayar fidyah setiap harinya itu sekitar 6,7 on, ya. Kalau dibulatkan 7 on lah, bayar fidyah. Atau orang sakit yang tidak sembuh-sembuh, nah itu bayar fidyah. Tapi kalau orang sakit yang sembuh, ganti puasanya, gitu. Jadi orang yang tidak mampu puasa boleh, seperti orang yang sudah tua renta atau yang sakit-sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, nah itu tidak usah puasa, bayar fidyah. Kalau dia masih bisa sembuh, ganti puasanya. Kemudian yang keempat, as-sehat, sehat. Fala yajibu 'alal marid, tidak wajib bagi orang yang sakit untuk puasa. Nah, sakit yang bagaimana yang membolehkan orang itu tidak puasa? Di sini disebutkan wa huwal ladzi yukhafu minhu al-halak aw ta'akhkhuru asy-syifa aw ziyadatul marad. Sakit yang boleh orang itu tidak puasa adalah satu, kalau dia puasa dia bisa mati, atau tambah lama sembuhnya, atau yang ketiga tambah parah sakitnya. Nah, tapi kalau cuma pusing pilek ya tidak boleh. Kalau sakitnya parah, kalau dia puasa dia bisa mati, atau tambah lama sembuhnya, atau tambah parah sakitnya, itu boleh tidak puasa. Nanti sembuh ganti. Kalau tidak sembuh bayar fidyah. Nah, kalikan aja nanti. Satu harinya 6,7 on, atau kita bolehkan 7 on. Nah, kali berapa hari dia tidak puasa, bayarkan. Nah, yang punya orang tua, datuk, nenek, kakek yang tidak bisa puasa lagi, bayar fidyah setiap hari. Ya. Kemudian yang kelima, syarat wajibnya puasa al-iqamah, bertempat tinggal. Fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan mubahan. Maka tidak wajib bagi orang musafir untuk puasa, yang dengan syarat jarak tempuhnya itu sekitar 82 km atau lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, bepergian yang mubah. Bepergian yang mubah, bukan pergi maksiat. Kalau perginya maksiat, itu tidak boleh, tidak puasa. Kalau perginya mubah, apa contohnya mubah? Ya, dia misalnya jalan, ya, berdagang misalnya, boleh. Apalagi kalau bepergiannya wajib, seperti haji, ya, apa, seperti umroh, sunnah seperti berziarah, itu kan sunnah, itu boleh. Apalagi seperti itu, mubah aja boleh. Tapi kalau bepergiannya haram, tidak boleh. Jadi syarat yang pertama, musafir boleh tidak puasa. Satu, kalau jarak tempuhnya 82 km. Nomor dua, bepergian yang mubah. Wa yushtaratu li jawazil fitri fi safar an yusafira qabla tulu'il fajri. Syarat yang ketiga, hendaknya dia berangkat sebelum terbitnya matahari. Jadi sebelum subuh dia sudah keluar. Kalau habis subuh dia keluar, pada hari itu dia tidak boleh tidak puasa, harus puasa. Nah, kalau besoknya dia masih musafir, misalnya dia pergi ke Jakarta, dia 2 hari tidak sampai mukim di Jakarta, ya, dia di Jakarta misalnya cuma 2 hari. Hari ini dia perginya pagi, hari ini dia tidak boleh tidak puasa, harus puasa. Nah, besok dia kan masih musafir tuh, nah besok dia boleh tidak puasa, ya. Wal afdal as-saumu lil musafir in lam yashqa alaih. Tapi kalau dia tidak berat, maka lebih afdal dia puasa, itu musafir. Lebih afdal, lebih utama, lebih baik dia puasa. Fa in syaqqa, tapi kalau dia susah, kalau dia puasa susah, fal fitru afdal, maka lebih baik dia tidak usah puasa. Jadi kalau yang masih kuat puasa, puasa.
kalau lagi musafir. Tapi kalau enggak, maka lebih baik dia jangan puasa. Kemudian bab selanjutnya, arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Ithnani, ada dua. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama an-niyah. Niat, sawaun kana fardhan am naflan. Baik itu puasanya wajib atau sunnah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Al-hadis. Karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal-amal itu sahnya tergantung niat. Begitu kata Imam Syafi'i, sahnya amal itu tergantung niat, sesuai dengan sabda Nabi ini. Nah, watajibun niyah likulli yawm. Wajib niat itu setiap malam. Ya, ini perhatikan masalah niat ini. Mazhab Syafi'i yang kita ikut, beliau mewajibkan setiap malam itu niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Bagaimana kita biasa niat. Nah, kalau mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan cukup di malam pertama saja. Nawaitu shauma ramadhan kullihi hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan semuanya pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Cukup malam pertama saja. Nah, maka kata ulama, lebih baik di malam pertama kita niat yang pertama menurut mazhab Maliki. Nawaitu shauma Ramadan kullihi hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan semuanya pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu baru kita niat seperti biasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Tiap malam kita niat tuh seperti itu tuh. Niat seperti mazhab Imam Syafi'i yang bisa kita lakukan. Nah, faedahnya apa? Kenapa malam pertama kita niat menurut mazhab Maliki dulu, kemudian baru mazhab Syafi'i? Nah, kemudian setiap malamnya menurut mazhab Syafi'i. Faedahnya apa? Kata para ulama, satu, kalau misalnya suatu malam kita lupa niat, maka kita boleh puasa. Kenapa? Karena di malam pertama kita sudah ikut mazhab Maliki untuk puasa sebulan penuh. Itu faedah yang pertama. Kalau kita tidak niat malam pertamanya untuk puasa sebulan penuh, tahu-tahu suatu malam kita lupa niat, maka tidak boleh kita puasa. Karena rukunnya puasa itu niat. Nah, itu faedah yang pertama. Yang kedua faedahnya, kalau misalnya seseorang di tengah bulan Ramadan dia meninggal dunia, maka kata ulama, insya Allah dia akan mendapatkan pahala seperti puasa sebulan penuh. Karena dia di malam pertama sudah niat untuk puasa sebulan penuh. Makanya ajarkan keluarga malam pertama niat dulu untuk puasa sebulan penuh, kemudian baru niat setiap malamnya seperti niat mazhabnya Imam Syafi'i. Nanti kalau mau tahu niatnya, lihat nanti di Facebook atau YouTube saya nanti. Ajarkan sama keluarganya. Kemudian itu rukun yang pertama, niat. Nah, kalau niat puasa Ramadan, puasa wajib dari maghrib sampai sebelum subuh waktunya. Nah, tapi kalau puasa sunnah pagi pun boleh niatnya. Pagi pun boleh. Yang penting dari mulai subuh sampai waktu dia niat pagi itu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian kalau niat puasa wajib tuh tidak boleh digabung dua puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Puasa sunnah banyak-banyak digabungkan boleh. Misalnya puasa 6 Syawal, bertepatan Senin Kamis, niatkan Senin Kamis. Bertepatan dengan Ayyamul Bid, diniatkan gabungkan dengan Ayyamul Bid. Nah, kalau puasa sunnah tuh boleh digabungkan banyak-banyak dengan puasa sunnah yang lainnya. Kemudian ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, tarku mufattir. Rukun yang pertama niat, rukun yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Zakiran, dalam keadaan ingat, bukan lupa. Berarti kalau lupa tidak membatalkan puasa. Mukhtaran, dalam keadaan kehendaknya sendiri, bukan dipaksa. Kalau dipaksa tidak batal. Ada orang dipaksa, diancam, kalau tidak batal kan tembak atau dipenggal kepalanya. Dia makan terpaksa, tidak batal. Kenapa terpaksa? Tapi kalau tidak terpaksa, batal. Kemudian ghaira jahilin ma'dzur, dia bukan orang yang tidak tahu ilmu agama. Nah, kalau dia orang yang tidak tahu ilmu agama, dia melakukan yang membatalkan puasa, tidak batal puasanya. Siapa itu? Orang yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena tidak tahu, tapi tidak batal puasanya. Siapa? Dua golongan. Satu, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Dia tidak tahu kalau itu membatalkan puasa, dia makan misalnya, tidak batal puasanya. Kenapa? Mu'allaf. Atau yang tinggalnya jauh dari
dakwah, jauh dari ustaz, jauh dari majelis taklim, tidak ada orang yang ngajar, dia tidak tahu kalau makan itu membatalkan puasa, maka dia tidak batal puasanya. Itu juga dua golongan itu juga, kalau ibadahnya salah-salah tidak dimaafkan. Apa dimaafkan sama dalam Islam? Kalau ibadahnya salah-salah dimaafkan. Jadi kalau ada mu'allaf atau orang yang tinggalnya jauh dari ustaz, misalnya tinggal di gunung, di hutan, ibadahnya salah atau mu'allaf, dimaafkan. Kenapa? Mu'allaf dan tinggalnya jauh dari ustaz. Nah, kalau orang dekat Masjidil Aqsa tidak dimaafkan kalau salah. Kenapa? Mu'allaf bukan, majelis taklim ada. Kalau masih salah ibadahnya karena Anda mau belajar, maka tidak dimaafkan oleh Allah SWT. Salah sendiri kenapa tak mau belajar. Nah, kemudian wujubu shaumi Ramadan. Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsah. Puasa Ramadan menjadi wajib kalau ada 5 perkara ini, salah satu daripada 5 perkara. Yang dua secara umum. Apa itu? Bistikmali Sya'ban 3 yauman. Kalau Sya'ban sudah sempurna 30 hari, berarti besoknya Ramadan. Nah, itu tanda wajib puasa. Yang kedua, bi ru'yatil hilal bi syahadati adli syahadah. Yang kedua, ada orang melihat hilal, melihat bulan sabit muncul pakai teropong, kemudian ada yang menyaksikannya dengan saksi-saksi yang adil. Saksi yang adil itu saksi yang bisa dipercaya, bukan pelaku dosa besar atau yang sering melakukan dosa kecil yang ketaatannya lebih kecil daripada dosa kecilnya. Ketaatannya kalah dengan dosa kecilnya, atau melakukan dosa besar, itu namanya fasik. Kalau ada orang melihat pakai teropong, dia melihat bulan Ramadan sudah masuk, kemudian disaksikan oleh orang lain yang bisa dipercaya, maka orang-orang yang ada di daerah itu, di negeri itu wajib puasa. Jadi dua ini secara umum. Kalau Sya'ban sudah sempurna 30, atau ada orang melihat bulan yang disaksikan oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang baik, satu negeri itu semuanya wajib puasa. Itu secara umum. Nah, kalau secara khusus pribadi 3. Jadi 5 semuanya. 3 ini biru yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Yang 3 ini secara khusus. Kalau ada orang dia ngelihat bulan sendiri, dia punya teropong, dia ngelihat sendiri dari atap rumahnya, kelihatan dia bulan, wajib dia puasa. Dia sendiri aja puasa wajib. Kenapa? Karena dia lihat sendiri, dan dia walaupun orang fasik, walaupun dia penjahat, walaupun dia bukan orang soleh, dia wajib untuk puasa. Kenapa? Karena dia ngelihat sendiri. Kemudian yang keempat, bil ikhbar bi ru'yatil hilal. Kalau ada orang ngasih tahu dia melihat bulan, tapi dia tidak ada saksi. Misalnya ada satu orang, dia bilang, saya udah ngelihat bulan. Gimana tuh? Wajib tak kita puasa? Lihat dulu. Kalau dia ni orangnya jujur, tak suka bohong, wajib kita puasa. Wajib. Tapi kalau dia orang yang suka bohong, lihat dulu. Hati kita ni membenarkan tak ucapan dia? Kalau hati kita ragu, jangan puasa. Tapi kalau walaupun dia tukang bohong, tapi kalau hati kita membenarkan, karena nengok muka dia, nengok kayaknya benar nih dia ngomong nih, percaya kita dalam hati kita, wajib kita ikut puasa. Walaupun dia tidak ada saksinya, dia ngelihat sendiri. Maka walaupun dia seorang yang tukang bohong, kalau kita hati kita percaya, wajib ikut. Kalau dia bukan tukang bohong, kita ikut. Kemudian yang kelima, bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Nah, yang kelima, dengan sangkaan yang kuat bahwasanya Ramadan sudah masuk. Misalnya dia lagi dalam tengah hutan nih, sesat, tidak ada cara dia untuk mengetahui masuk Ramadan. Tahu-tahu dia dengar ada misalnya dentuman meriam, ini tanda nih Ramadan masuk. Atau dengar suara fadlan minallah wa ni'mah, misalnya dia dengar, itu tanda masuk Ramadan. Itu dengan sangkaan namanya. Nah, itu secara khusus pribadi orang. Nah, itu tanda-tanda masuknya Ramadan seperti itu. Kemudian sunanus shaum, sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan buka puasa. Nah, kalau sudah yakin masuknya waktu puasa, masuknya waktu buka, yakin, segera batalkan segera batalkan itu puasanya. Ya, terserah mau makan boleh, minum boleh. Ya, paling afdal tuh pakai kurma yang basah rutab. Ya, nanti disebutkan sunnah-sunnahnya. Terserah, mau langsung kumpul sama istri pun boleh. Boleh.
Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ketika puasa, buka puasanya, tidak makan, tidak minum, langsung hubungan sama istrinya. Iya, beliau langsung lakukan itu. Itu sahabat Nabi, Abdullah bin Umar bin Khattab. Sekali-sekali boleh dicoba. Sahabat Nabi pernah melakukan. Nah, kemudian, ya, apa kata Nabi dalam hadisnya? La tazalu ummati fi khairin ma'ajjalul fitra, kama qala. Umatku senantiasa dalam kebaikan kalau dia menyegerakan buka puasa. Jadi segerakan buka puasa, batalkan dulu. Kemudian yang kedua, as-sahur walau bi jur'atin ma'. Sahur walaupun dengan seteguk air. Saya kuat beb walaupun tidak sahur, jangan sahur. Apa kata Nabi? Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan, kata Nabi. Walaupun kuat seteguk air pun boleh. Ya, sahur. Kemudian yang ketiga, takhirus sahur. Sahurnya itu diakhirkan, jangan awal-awal. Sahur itu sunnah, tapi diakhirkan lebih sunnah lagi. Artinya dekat-dekat mau subuh, misalnya setengah jam sebelum subuh. Kenapa? Biar kata kuat puasanya nantinya. Akhir-akhirkan sahurnya. Kemudian al-fitru ala rutab witran. Apa namanya? Buka puasanya dengan kurma yang muda, yang belum kering, yang masih basah tuh. Ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian kalau tidak ada kurma muda, maka kurma yang biasa tuh, yang dijual-jual tuh. Itu nomor 2. Kalau tidak ada, mak zam-zam. Yang ketiga, air zam-zam. Kalau tidak ada, mak air biasa. Kalau tidak ada, yang kelima, fahulwin. Ya, pakai sesuatu yang manis. Ya, mangga manis, bukan muka orang manis tengok. Sesuatu makanan yang manis. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam ya, baru halwa. Ya, rutab. Kemudian kurma, air zam-zam, air biasa, sesuatu makanan yang manis atau minuman yang manis, kemudian baru manisan yang keenam tuh. Nah, kemudian apa itu? Sesuatu yang manis itu kalau bisa yang asli dulu. Seperti madu ya disebutkan di sini. Kismis, mangga manis, nah itu. Kemudian yang keenam tadi halwa, sesuatu yang manis tapi manis buatan, seperti kolak gitu ya. Es campur, es kincau, itu nomor 6. Nah, kemudian al-ityan bidu'ail iftar, yang kelima, membaca doa buka puasa. Apa itu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhahabadh dhama wa abtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, itu doanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama wa abtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan ingat, doa puasa ini dibaca setelah batalkan. Batalkan dulu. Begitu dengan azan, masuk waktu puasa, masuk waktu buka, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa benar. Batalkan dulu makan, batalkan puasa. Nah, udah batalkan puasa, baru baca doa. Iya, baru baca doa. Kenapa? Biar dapat sunnah menyegerakan buka puasa. Udah batalkan baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama wa abtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu doanya. Apa tadi Beb doanya Beb? Tengok nanti di YouTube atau di Facebook. Pelan-pelan dengar. Nah, nanti saya foto, saya kirimkan nanti insyaallah. Kemudian yang ketujuh, sunnah puasa al-ightisal minal janabah qabla al-fajri. Mandi junub sebelum subuh. Kalau ada orang junub sebelum subuh, mandi mimpi basah atau hubungan sama suami istri. Junub ni malam. Subuh, habis subuh dia baru mandi, boleh enggak? Udah masuk subuh mandi, boleh, tetap sah puasanya karena junubnya sebelum subuh. Mandinya habis subuh boleh, cuman lebih bagus sebelum subuh tuh mandi dulu. Jadi ketika dia masuk subuh, masuk puasa dalam keadaan suci, itu lebih bagus. Kemudian al-ightisal kulla lailah min layali Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan mandi. Mandi niatnya apa? Mandi agar niat semangat untuk ibadah. Mandi biar semangat tarawih, biar semangat tadarusan ngaji Quran. Bukan mandi habis itu pergi ke mall. Mandi tiap malam tuh habis maghrib tuh, habis buka puasa, sebelum masjid, salat Isya, mandi. Kemudian al-muhafadzah ala salati tarawih min awal lailah ila akhirih. Ila akhir lailah. Tuh. Menjaga salat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jaga salat tarawih, jangan tinggalkan. Jangan tamu-tamu ya masjid pun habis itu hilang.
Makin nak terakhir itu makin semangat. Rasulullah begitu. Ikut Rasulullah makin semangat. Nah, kalau makin terakhir makin hilang, itu bukan ikut Rasulullah, tak tahu ikut siapa itu. Kemudian ta'akkudul muhafadzah ala salatil witri. Ya. Jaga salat witir. Ya. Memang salat witir itu bukan hanya bulan puasa. Bulan lain juga salat witir. Salat yang khusus bulan Ramadan itu salat tarawih. Kalau witir hari-hari biasa tetap sunnah. Cuman bedanya witir di bulan Ramadan dan selain Ramadan bedanya, kalau di bulan Ramadan disunnahkan berjamaah, selain Ramadan tidak disunnahkan berjamaah. Kemudian yang kedua, kalau di bulan Ramadan disunnahkan mengangkat suara, dibesarkan suara imamnya. Kalau di selain Ramadan tidak dibesarkan suaranya. Yang ketiga, disunnahkan malam 16 ke atas pakai kunut. Rakaat terakhirnya tuh habis i'tidal tuh. Nah, selain Ramadan tidak disunnahkan kunut. Itu bedanya. Cuman tiap malam sunnah witir. Jangan Ramadannya witir habis itu hilang. Tetap witir. Kata Nabi Muhammad, "Man lam yutir falaysa minna." Siapa yang tidak sholat witir, dia bukan golongan kami yang terbaik. Jadi bukan witir hanya bulan Ramadan, selain Ramadan juga witir. Nah, witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 11. Tapi kalau 1 rakaat terus makruh. Nah, minimal 3 lah. Witir kalau dia yakin bangun nanti sebelum subuh, lebih bagus witirnya sebelum subuh. Tapi kalau dia ragu, maka habis isya, ba'da isya salat witir. Kemudian yang selanjutnya 11 sunnah yang ke-11, al-iktsar min tilawatil Qur'an bitadabbur. Banyak-banyak baca Al-Quran dengan merenungi isinya. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau bulan diturunkannya Al-Quran masih tak bisa khatam Quran, emang kelewatan. Ya, Hubabah An-Nisa Al-Haddad satu hari 5 atau 6 juz. Setiap 5 atau 6 hari sekali khatam Al-Quran. Umur 106 tahun. Satu hari 5 atau 6 juz. Nah, kalau kita tidak bisa, minimal one day one juz. Satu hari 1 juz. Tak bisa, setengah juz. Ada tak bisa? 2 lembar. Masih tak bisa? 1 lembar. Selembar tak bisa? Setengah lembar. Setengah lembar tak bisa? Rehal ambil alas Quran, kayu, lipat 2, pangkungkan kepala. Kelewatan kalau masih tak bisa setengah juz. Jadi apa? Hubabah An-Nisa umur 106 tahun, 5-6 juz satu hari. Masa kita segitu tak bisa? Nah, kemudian al-iktsar minas sunnah. Al-iktsar minas sunan, memperbanyak sunnah-sunnah yang lain ya. Karena bulan Ramadan itu amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Amalan sunnah dilipat gandakan seperti amalan wajib. Tuh, seperti duha, tasbih, salat-salat awabin, salat sunnah-sunnah yang lainnya diperbanyak. Kemudian al-iktsar minal a'malis shalihah, perbanyak amal-amal salihah. Apa contohnya? Kasedekah, sedekah, silaturahim, huduri majalisil ilmi, menghadiri majelis-majelis ilmu ya. Biasa ada tausiah tu apa, mauidhah hasanah. Ya, itu hadiri. Kemudian banyak-banyak berdoa, karena doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Nih, kemudian sunnah yang ke-14, al-ijtihad fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadri. Lebih bersungguh-sungguh di 10 yang terakhir dan cari malam Lailatul Qadar. Karena kalau kita ibadah di malam tersebut, maka lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kemudian yang ke-15, taharril iftar alal halal. Berusaha untuk buka puasa, begitu juga sahur dengan sesuatu yang halal, jangan sampai dengan sesuatu yang haram. Kemudian yang ke-16, at-tausi'ah 'alal iyal, lebih memberikan nafkah itu lebih kepada keluarga. Untuk di bulan Ramadan tuh biasanya sekian, lebihkan sedikit kalau bulan Ramadan. Kemudian yang ke-17, tarkul lagwi wal musyatamah, tinggalkan sesuatu yang tidak manfaat dan suka mencaci maki, mencela-cela orang, mengejek-ejek orang, itu tinggalkan tuh, jangan. Bisa menghilangkan pahala. Kemudian selanjutnya makruhatus shaum, makruhnya puasa. Yang pertama al-alqu ay madghuhu biduni an yanfasila syai'un ilal jawf, mengulum-ngulum makanan. Ada makanan dikulum-kulum, makruh. Kalau tetelan batal. Apalah kerja, tak ada kerjaan, permen dikulum-kulum habis itu dikeluar, itu makruh hukumnya. Kemudian zauqut ta'am biduni hajah ma'adami usul syai' ilal jawf, amali hajah fala yukrah, merasa makanan boleh tak? Perempuan misalnya masak merasa makanan, atau laki-laki masak merasa makanan, boleh tak? Boleh.
Kalau ada hajat, takutnya kalau tidak dirasa ni tidak enak rasanya. Habis dirasa, diludah, jangan ditelan. Boleh dirasa, diludah, tidak makruh. Tapi kalau tidak ada keperluan, kepo ya. Macam mana gak rasa itu? Kamu nanya. Ya, macam mana gak rasa itu? Dia tak ada perlu nak merasa. Cobalah kata dia. Itu makruh. Tertelan haram. Batal puasanya. Ya. Tapi kalau perempuan masak ada hajat, memang ni kalau tak dirasa ni tak enak, dia takut tak enak masakan ni. Dia rasa karena ada hajat. Dia rasa, habis itu diludah, bersihkan di mulutnya, jangan sampai ada rasa lagi. Habis itu kumur-kumur dibuang. Itu tidak makruh, tidak batal, tidak makruh. Kenapa? Karena ada hajat dan tidak sampai tertelan. Kemudian makruh lagi al-ihtijam, bekam, buang darah kotor. Buang darah kotor itu makruh. Kenapa? Karena dapat membuat badan lemah. Tapi kalau selain bulan puasa, itu sunnah. Ya, karena itu salah satu obat ala Nabi Muhammad SAW. Kemudian majjul ma' badal iftar. Nah, nih. Biasa nih orang-orang melakukan ini nih. Ketika sudah azan maghrib, dia ambil air, kumur-kumur, dibuang sama dia. Itu makruh. Jangan makan kurma, habis itu minum. Sunnah. Itu bekas mulut yang orang puasa itu barokah. Jangan dikumur-kumur, dibuang. Nah, itu makruh hukumnya. Tuh apa? Fayadhabu ma bi min barakatis shaum, maka hilang keberkahan puasa. Ini di dalam mulut ada keberkahan puasa. Jangan dibuang dengan air tuh. Kemudian al-ghuslu bil inghimas, mandi nyelam. Makruh. Kalau sampai buang angin dalam air lagi nyelam, batal. Kenapa? Karena buka duburnya. Masuk air batal, atau masuk batal. Tapi kalau tidak sampai masuk, makruh. Kemudian kasratus syibai wan naum, terlalu kenyang, banyak kenyang. Ketika buka puasa mau dia makan, cendol, campur semua masuk. Wal khawdu fi ma la ya'ni, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ngabuburit, istilah sekarang. Ngabuburitnya iyalah, kalau ngabuburitnya majelis taklim apa kan gitu kan, sholawatan bagus. Ini ngabuburit nongkrong, nengok orang, buka-buka aurat, itu bukan ngabuburit, menghabiskan pahala namanya. Nah seperti itu jangan. Juga terlalu kenyang, banyak tidur, jangan. Memang tidurnya orang yang berpuasa itu, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tidurnya diamnya tasbih. Tapi kalau banyak tidur makruh. Tidurlah, tidur waktu sholat, ngaji apa segala macam. Tapi kalau sekiranya kalau dibangun maksiat, tidur ya lah. Apa ini maksiat? Kemudian makruh juga tanawulus syahwat al-mubahah, memakan atau melakukan sesuatu yang mubah-mubah, tapi ngikuti syahwat, tapi itu mubah, itu makruh. Tadi itu kayak tadi, banyak makan, banyak minum, banyak jalan-jalan, yang tidak maksiat ya, boleh-boleh saja, tapi itu tidak ada manfaat gitu. Jadi melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat, tapi bukan haram, cuma tidak ada manfaat aja, itu juga makruh. Artinya betul-betul maksimalkan waktu Ramadan itu untuk hal-hal yang berfaedah. Kemudian terakhir, hal-hal yang membatalkan puasa. Lanjut ya, ini terlanjur nih, karena kita terakhir nih, sementara penutupan. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua: yang membatalkan pahala puasa dan yang membatalkan puasa itu sendiri. Yang membatalkan pahala puasa al-ghibah, ngomongkan orang lain. Puasanya tidak batal, pahalanya batal, habis pahalanya. Kemudian an-namimah, ngadu domba. Yang ketiga al-kadzib, bohong. Kemudian an-nadhar lima yahrumu aw lima yahillu syahwah, melihat sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang halal tapi mandangnya dengan syahwat. Itu nomor 4, juga menghilangkan pahala. Yang kelima al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, sumpah bohong. Itu juga membatalkan pahala puasa. Yang keenam gauluz zur wal fuhush wal amal bih, berkata kotor, berkata keji atau melakukan perbuatan yang keji. Itu juga membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Kemudian bagian yang kedua, yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Nomor 1 ar-riddah, murtad, naudzubillah min dzalik. Sebentar aja murtad langsung batal puasanya. Yang kedua al-haid wan nifas wal wiladah. Haid, nifas, melahirkan, itu bagi perempuan.
Kemudian yang ketiga, al-junun walau lahdha, gila walaupun sebentar. Yang keempat, al-ighma was sukru idza amma jami'an nahar. Wa amma idza afaga walau lahdha wahida sahha shaumuhu. Orang yang mabuk misalnya mabuk perjalanan, ya, atau dia mabuk tidak tahu kalau itu sesuatu yang memabukkan, dia makan, dia minum, atau dia pingsan, maka kalau dari mulai subuh sampai maghrib dia pingsan atau mabuk, batal. Tapi kalau dia sadar sebentar saja, malamnya dia niat, dia sadar sebentar saja, sah puasanya. Kalau gila sebentar, batal puasanya. Kemudian yang kelima, al-jima', bersetubuh, berhubungan suami istri. Nah, itu parah. Selain batal puasanya, selain batal, dia harus dapat dosa. Kemudian dia harus, setelah dia bersetubuh, dia tidak boleh makan minum, harus nahan diri sampai maghrib, tidak boleh. Kemudian harus dihukum, wujubul ta'zir, harus dihukum. Wujubul qadha, yang keempat, wajib ganti. Yang kelima, wujubul kafaratil uzma, harus bayar tebusan. Makanya kawin tuh kalau bisa jangan bulan Sya'ban, setahun masih kuat. Ramadan maka setahun kuat tuh. Kalau dia bersetubuh lagi puasa Ramadan, maka tadi itu, selain yang tadi itu, dia harus bayar tebusan. Apa tebusannya? Yang pertama, membebaskan budak yang beriman. Sekarang budak tak ada, pindah yang kedua, siyamu syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, bayangkan, tak bisa. Baru pindah yang ketiga, it'amu sittina miskinan likulli miskin muddun, memberi makan 60 orang miskin, satu orang miskin satu mud, sekitar 6,7 on atau 7 on kalau dibulatkan. Ya, makanya jangan sampai bersetubuh, sabar-sabar. Kemudian yang keenam, wusulu ainin min manfadhin maftuh ilal jawf, masuknya sesuatu ke dalam badan dari lubang-lubang yang terbuka. 6. Tapi kalau dia masuk ke dalam badan bukan dari lubang yang terbuka, maka tidak batal puasanya. Seperti apa? Seperti minyak atau hand body masuk ke dalam kulit kita melalui pori-pori. Nah, itu tidak batal puasanya karena lewat pori-pori. Dan wa kullul manafid maftuha fi madhhabil Imam Syafi'i ila al-'ain wa kadzalika al-udhun indal Imam al-Ghazali wa qad athbata at-tibbul hadits anna lil 'ain manfadhan maftuhan lil jawf wa an laysa lil udhuni manfadhan maftuhan. Jadi semua lubang-lubang ini semuanya terbuka. Semuanya terbuka. Ya, dulu Imam Syafi'i pernah berpendapat bahwasanya semua anggota badan itu, lubang-lubang itu anggota yang terbuka kecuali mata. Tapi di sini disebutkan penelitian dokter-dokter terbaru bahwasanya dari mata ini ada aliran sampai ke dalam badan. Jadi artinya semua anggota badan itu adalah lubang-lubang yang dapat sampai ke dalam badan. Naam. Wa anna laysa lil adhani manfadhan maftuhan, lil udhuni manfadhan maftuhan. Jadi kalau telinga di sini disebutkan, kalau telinga justru tidak ada lubang yang masuk ke dalam badan. Jadi artinya seluruh anggota yang ada lubang-lubangnya ini, hidung, mulut, mata, itu dubur, maaf, itu semuanya bisa ada aliran saluran sampai ke dalam badan, kecuali telinga. Kalau telinga di sini disebutkan tidak ada sambungan sampai ke dalam badan. Berarti kalau masuk suatu ke telinga tidak membatalkan puasa. Kecuali kata Imam Ghazali itu. Kalau Imam Ghazali mengatakan wa kadzalikal udhun indal Imam Ghazali. Tapi kalau kata Imam Ghazali, telinga juga termasuk. Jadi untuk hati-hati, telinga pun janganlah. Walaupun kata Imam Syafi'i tidak. Kata Imam Syafi'i telinga itu tidak termasuk yang lubang yang terbuka sampai ke dalam. Tapi kata Imam Ghazali telinga itu termasuk. Jadi untuk hati-hati lebih bagus telinga juga hati-hati jangan sampai masuk benda. Obat mata itu hati-hati pakai obat mata. Batal tu puasa, kenapa? Nyampai. Ya. Korek telinga tadi tu. Kalau kata Imam Syafi'i telinga bukan termasuk. Tapi kata Imam Ghazali iya. Untuk keluar daripada perbedaan pendapat ulama itu sunnah. Lebih bagus kita tinggalkan, jangan sampai
masuklah sesuatu daripada telinga, itu lebih baik. Nah, kalau suntik gimana? Nah, kalau suntik di sini disebutkan, kalau suntik itu dari urat yang terbuka, urat nadi misalnya, ya. Kalau suntik sini, suntik pantat, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya itu ke urat yang besar, seperti urat nadi, apalagi sampai impus, nah itu membatalkan puasa. Nah, ya. Pada sementara itu juga, sementara itu dulu. Adapun ini rincian permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Panjang masih sebenarnya nih. Masih banyak bahasan puasa sebenarnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara itu dulu karena sudah masuk waktu Isya. Nah.